this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Saudara-saudaraku yang terkasih, secara manusiawi pikiran kita cenderung ingin melindungi diri sendiri. Bahkan di saat kita sedang memohon pertolongan Tuhan, kita masih juga berusaha menolong diri sendiri. Hal ini merupakan sebuah keegoisan pribadi. Dan penyebabnya adalah karena kita tidak dapat melihat Tuhan bekerja. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, yaitu segala kekacauan karena banyaknya serangan yang jahat dan yang sedang terjadi di sekitar kita. Semua itu terjadi karena dangkalnya pengenalan kita terhadap Tuhan, sehingga kita tidak berani mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kepercayaan kita hanya berlandaskan sebatas beragama saja. Dari beragam peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, jatuh bangunnya kita seharusnya semua menjadi landasan pengenalan akan Tuhan. Karena hal itu adalah yang paling penting dan yang paling berarti. Sebab tidak mungkin ada kepercayaan tanpa pengenalan yang benar. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan karena Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, juga bukan karena Tuhan berdiam diri, tetapi karena kebodohanlah. Maka tanpa disadari, banyak kali manusia menolak pengenalan akan Allah. Padahal ketika kita teguh percaya bahwa ada Tuhan yang berpihak kepada kita, maka kita tidak akan takut. Karena pengenalan kita akan Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ingin melawan kita. Maka dari itu Hosea 6 ayat 3 mengajak kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Jadi saudara-saudaraku, pengenalan akan Tuhan membuat kita tahu siapa yang kita sembah selama ini. Dan itu bukan berdasarkan kata orang, tetapi karena kita sendiri yang menjadi begitu akrab dengan Tuhan dan kita mengenal hati Tuhan. Karena di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oleh sebab itu, kenalilah bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa kemenangan, berkat, kekuatan, kesehatan, dan semua yang baik datangnya dari Allah yang ada untuk kita dan bagi kita.
Maka dari itu, benar apa yang dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 5 sampai 7. Dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Itulah sebabnya, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada satu kuasa apapun juga yang dapat mengalahkan kita. Segala sesuatu dapat berubah, hilang ataupun habis. Namun kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu kekal. Sehingga orang-orang mudah lelah dan jatuh tersandung. Singa-singa muda merana kelaparan, namun kita yang mencari dan melekat kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Sebab Dia adalah gembala yang bertanggung jawab atas hidup kita. Banyak masalah dan tekanan yang menjadi lawan-lawan kehidupan kita. Tetapi sadarilah bahwa kebutuhan utama kita adalah mencari sampai kita mendapatkannya, yaitu mengejar pengenalan akan Tuhan dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.